Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita telah mempelajari tentang operator operasi set, merubah nama, dan menghapus pada minggu lalu. Berikutnya kita akan mempelajari operator kombinasi. Nah, operator kombinasi yang pertama kita bahas di sini adalah cross Cartesian product. Dengan bentuk umumnya R dicrosskan dengan S atau R dikali dengan S. Nah, R dan S di sini adalah relasi atau tabel. Maka R dicrosskan dengan S adalah semua atribut yang ada pada R akan dipasangkan dengan semua atribut yang ada pada S. Jadi hasilnya itu seperti di sini bisa kita lihat. Kalau misalnya ada skema A1, A2, B1, B2, nah itu adalah hasil daripada R dikali S, di mana A-nya itu berasal dari relasi R dan B-nya berasal dari relasi S. Nah, jika A itu merupakan atribut pada kedua-dua R dan S, caranya supaya kita dapat menghilangkan ambigu, karena kan namanya sama, ya, nama kolomnya sama. Nah, jadi untuk menghilangkan ambigu kita tambahkan tanda titik. Jadi R titik A maknanya kolom A yang ada pada relasi R, dan S titik A maknanya kolom A yang ada pada relasi S. Sehingga hasilnya adalah kumpulan dari semua rangkaian tupel-tupel tersebut. Berikut contoh proses cross Cartesian pada tabel student dan tabel course. Hasilnya adalah semua pasangan baris data yang ada dalam tabel student dipasangkan dengan semua pasangan baris data yang ada dalam tabel course. Jadi bisa kita lihat di sini, pada tabel student itu ada 3 baris, dan pada tabel course ada 3 baris, maka hasil cross Cartesiannya ada 9 baris, karena setiap baris tadi akan dipasangkan. Oke, nah ini adalah contoh lainnya, proses cross Cartesian antara tabel student dengan tabel staff. Nah, pada tabel student di sini ada 6 baris, pada tabel staff ada 9 baris, maka hasil cross Cartesiannya itu ada 54 baris. Semakin banyak data, ya, semakin banyak baris data, maka hasilnya juga jadi semakin banyak. Nah, sebetulnya apa sih kegunaan dari pasangan-pasangan tersebut? Jadi semakin banyak kan semakin banyak baris, semakin banyak data yang dihasilkan. Nah, jadi apa sih kegunaannya? Ya, kita akan lihat berikut ini. Nah, kita lihat kegunaannya dengan menjawab soal berapakah nomor ruangan tutornya si blok. Nah, untuk menjawab soal tadi, kita perlu mengkombinasikan atau menggabungkan tabel student dengan staff. Nah, kenapa perlu kita gabungkan? Karena data room number-nya ada pada tabel staff, sedangkan data tutornya si blok itu ada pada tabel student. Nah, namun saat kita menggabungkan tabel student dan staff ini, kita harus mencari data atribut atau kolom yang sama yang dapat menghubungkan kedua tabel tersebut. Nah, pada tabel student dan staff ini, data yang sama adalah kolom tutor pada tabel student sama dengan kolom lecturer pada tabel staff. Maka, saat kita mengkombinasikan kedua tabel, kita perlu memberikan syarat, yaitu tutornya haruslah sama dengan lecturer. Nah, kalau datanya itu tidak sama bagaimana? Maknanya, data tersebut tidak akan terpilih karena tidak memenuhi syarat dan berarti tidak ada kaitannya. Nah, berarti hasilnya di sini akan berkurang banyak ya. Jadi kalau tadi pada tabel student ada 6 baris, tabel staff ada 9, sewaktu kita kalikan kan, kita crosskan kan hasilnya 54 baris. Nah, karena sudah kita berikan syarat, maka yang dipilih hanya yang sama saja data tutor dengan data lecturer-nya. Nah, jadi bagaimana cara untuk membuatnya? Pertama sekali, untuk menjawab setiap siswa, kita tentukan dulu nama, stud number, tutor, dan room number-nya. Nah, pertama kita kombinasikan tabel student dan staff. Nah, kemudian kita berikan syarat.
student.tutor sama dengan staff.lecturer. Kemudian kita tampilkan atribut yang diperlukan. Nah, sehingga bentuk aljabar relasionalnya itu kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini, yaitu kombinasikan tabel student dengan staff, maka student di-crosskan dengan staff, kemudian berikan syarat kesamaan antar dua tabel. Nah, syarat itu menggunakan sigma, jadi sigma tutor sama dengan lecturer. Kemudian tentukan kolom-kolom apa saja yang kita perlu gunakan. Nah, di sini kolom studno, name, tutor, dan room number. Nah, jadi di sini kita akan menghasilkan semua baris, ya, pasangan student dengan staff yang syaratnya apa? Nama tutornya haruslah sama dengan nama lecturer. Nah, sehingga dari data ini kita bisa tahu nama tutornya si blok. Nah, kalau ingin kita berikan syarat tambahan lagi, supaya kita benar-benar bisa tahu nomor ruangan tutornya si blok, maka di sini kita bisa tambah, ya. Nah, syarat kan kita tambahkan di sigma. Jadi di sini kita bisa tambahkan syaratnya n, ya, karena ada dua syarat, berarti kita gabungkan dengan n. Nama tutornya, nama orangnya adalah si blok, berarti n, name, ya, name sama dengan blok. Nah, maknanya kalau tadi ada beberapa baris yang terpilih, yang tutornya sama dengan lecturer, nah kalau kita tambahkan syaratnya tutornya si blok, maka kita tambahkan n, name sama dengan blok. Sehingga di sini hasilnya hanya satu baris saja, yaitu yang namanya blok. Nah, sebetulnya proses kombinasi tadi, ya, proses ini sendiri student di-crosskan dengan staff itu adalah cross Cartesian. Namun, sesudah proses cross Cartesian, kita cari data yang sama pada kolom pada tabel-tabel yang terlibat, maka proses tersebut kita katakan sebagai join. Nah, jadi join dua tabel ini maknanya dua tabel akan kita gabungkan, kemudian kita cari data yang sama pada kedua tabel. Nah, contoh lainnya misalnya di sini ada tabel student, ya, ada tabel student, kemudian ada tabel enroll. Jadi tabel enroll di sini student tersebut mengambil mata kuliah apa, berapa nilainya, lab marknya, berapa nilai examnya. Nah, dari data ini, misalnya kita ingin menampilkan untuk setiap siswa, tampilkan mata kuliah yang diambil dan nilainya. Jadi, setiap siswa kita tampilkan mata kuliah apa yang diambil dan nilainya berapa. Nah, berarti pertama sekali, setiap siswa maknanya tabel tersebut ada dari tabel student, kemudian mata kuliah yang diambil kan ada dari tabel enroll. Maka, yang pertama sekali kita lakukan di sini adalah kombinasikan student, ya, kombinasikan student dengan enroll, kemudian syarat kesamaan. Nah, syarat kesamaannya pada tabel student kita lihat ada studno, dan pada tabel enroll juga ada tabel studno. Maka kita berikan syarat kesamaan di sini, sigma student dot studno sama dengan enroll dot studno. Nah, di sini kita tuliskan atau kita simpan sementara pada relasi dengan nama R. Karena nggak muat ya di sini. Kalau mau dituliskan langsung panjang boleh juga. Nah, di sini kita simpan sementara, prosesnya seperti ini, ada tanda panah. Kita simpan sementara pada tabel R atau relasi R. Nah,
bisa dilihat di sini studno ya. Studno ini karena kebetulan namanya sama, tadi sudah saya jelaskan. Kalau kolomnya pada kedua tabel tersebut sama, maka kan ambigu. Jadi caranya untuk menghilangkan ambigu, kita tambahkan nama tabel dot titik apa nama kolomnya. Jadi di sini student dot studno enroll dot studno. Nah, sesudah kita gabungkan tabel student dengan enroll tadi, kita pilih kita perlu data apa saja di sini. Nah, anggaplah misalnya kita perlu data studno, name, course number, lab mark, dan exam mark, maka bisa kita tuliskan, kita pilih saja ya. Jadi kita pilih data. Nah, di sini memang tidak dituliskan semuanya. Jadi berarti maknanya kita pilih, misalnya kita perlu kolom studno, name misalnya, kemudian course number, kemudian misalnya lab mark, kemudian exam mark, dari hasil join tabel tersebut ya, sehingga hasilnya baru kita simpan pada suatu resultnya ya, tabel result. Jadi seperti ini proses menggabungkan dua tabel dengan memberikan syarat kesamaan.